Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan ini, saya kembali mengajar pelajaran pelabuhan. Hari ini kelas B, ya. Kita akan mulai pada kuliah perdana ini dengan membahas kontrak kuliah. Namun bisa untuk materi-materi sudah saya simpan di classroom ya, sudah di share dengan materi classroom. Ini ketika diklik link di classroom ini akan muncul ya pelabuhan, akan muncul forum ya. Jadi muncul update yang terakhir. Ini yang saya update. Absen ya, absen ini. Rata-rata absen ini kalau kita buka forum. Kalau klik tugas kelas, maka akan muncul folder. Ada video perkuliahan ini, kuliah, ada videonya, saya simpan di sini. Ada absen untuk kelas B, pertemuan 1 sampai 16. Absen kelas A, pertemuan 1 sampai 16. Ada evaluasi pembelajaran, ini bisa untuk akhir nanti bisa diisi untuk menilai kualitas perkuliahan kita. Ada yang baik dan kurang. Kalau ada yang kurang, silakan diusulkan apa-apa saja untuk memperbaiki pengajaran, pembelajaran supaya ke depan lebih baik lagi. Ya, itu namanya evaluasi. Ya, apa yang kurang yang dicari kemudian diperbaiki. Apa yang sudah baik dipertahankan. Ada video pembelajaran ini bisa dinonton video pembelajaran tentang ya, pelabuhan. Ada beberapa video yang dari internet dari YouTube. Nah, ini beberapa video. Saya diklik dan akan muncul ya videonya. Satu-satu saya klik dan muncul. Jadi contoh video bisa dinonton, Bisa Pak, bisa tinggal Pak. klik saja. Klik akan bisa dinonton. Contoh video yang cepat-cepat. Ini bisa nonton video ini. Itu contoh saja, bisa dinonton sendiri ya. Jadi pembelajaran dalam file ini, kemudian ada materi dan tugas. Perkuliahan pertama sampai terakhir, ada ujiannya, UTS, UAS, soalnya di sini yang bisa dikerjakan sini. UTS-nya, tugas, ini tugas besar. Yang sebelum, ini absen sebelumnya. Jadi kita bisa buka perkuliahan pertama, tinggal klik di sini. Dan muncul filenya. Perkuliahan kedua, tinggal klik juga muncul. Setiap perkuliahan nanti ada materi dan juga tugas. Jadi sebaiknya dikerjakan tugasnya secepatnya, karena setiap bulan itu terkunci. Ya, Google Form saya dikunci oleh Google. Kecuali delik lagi baru terbuka. Jadi Pak, boleh tanpa, bertanya Pak? iya silakan. Ini tugas besar sudah kapan mulai dikerjakan Pak? Itu tugas besarnya pelabuhan. Oh ya, untuk tugas besarnya coba saya buatkan ini minggu ini. Jadi minggu depan bisa, mudah-mudahan sudah jadi, sudah bisa dikerjakan. Oh iya Supaya Pak, baik Pak. cepat Terima kasih. ya. Karena pelajaran sebelumnya geometrik ini banyak yang terlambat, nanti dikerjakan dari awal. Ya, Kak, sudah
mulai tertutup. Masih bisa dibuka atau belum itu? Jadi diharapkan secepatnya. Saya coba buatkan soalnya nanti pekan depan mudah-mudahan sudah jadi. Nah, karena kesempatan ini kita kontrak kuliah. Rukun pertama di materi kontrak kuliah ini. Kita coba klik. Nah, bisa. Bagus. Saringannya masih boleh. Jadi kita dalam membahas kuliah pelabuhan diharapkan mata kuliah ini bisa memberikan dasar pengetahuan, pemahaman terhadap perencanaan pelabuhan. Jadi mahasiswa bisa mendapat gambaran umum secara keseluruhan, apa itu pengertian pelabuhan, dan seterusnya. Jadi mata kuliah ini membahas pengantar pengertian pelabuhan, membahas perencanaan pelabuhan, tentang kapal, dan materinya khusus, alur pelayanan juga, kolam pelabuhan, dermaga juga ada materinya, tender dan penambat. Itu apa itu tender, penambat akan ada materinya, sudah ada materinya di perkuliahan selanjutnya. Fasilitas pelabuhan, perencanaan dermaga, dan breakwater. Apa itu? Tinggal dibaca di materi perkuliahan. Jadi semua materinya sudah di-upload. Jadi bisa dikerjakan tugasnya kapan saja. Sebaiknya dikerjakan cepat. Jadi nilainya bisa cepat keluar. Nilai kalau semuanya kerjakan dengan baik. Nah, diharapkan mahasiswa tahu dan paham pengertian dasar pelabuhannya. Itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa tujuan konsep perencanaan pelabuhan. Targetnya diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip ilmu transportasi dan teknologinya dalam merencanakan dan mendesain pelabuhan. Ini berkaitan juga dengan transportasi. Nah, capaian pembelajaran ini ada 4: mengenal dasar manajemen pelabuhan, pengoperasional pelabuhan, jenis-jenis pelabuhan, berdasarkan muatan fungsi. Kedua, mengenal dan mengetahui istilah perkapalan. Ini sebagai beban rencana dalam merencanakan pelabuhan. Mengenal fasilitas pelabuhan. 3, mengerti menganalisa, mampu menganalisa data perencanaan pelabuhan. Dan terakhir, mampu menerapkan data perencanaan pelabuhan serta fasilitas penunjangnya dan bisa memberikan alternatif solusi ya, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan pelabuhan. Ini penilaian nanti ada evaluasi tengah semester dan akhir UAS dan UTS ya. Ada tugas, kehadiran. Kalau dikerjakan, nilainya insya Allah dapat A. Kemudian tata tertib ya, ada aturan kuliah offline. Sekarang ini kuliah sudah bisa offline. Kuliah sesuai jadwal seperti biasa, ditentukan sesuai jadwal, dilaksanakan sesuai jadwal hari Kamis ya, hari Kamis jam 1. Kemarin agak ada acara jadi sudah ditunda sekarang. Kuliah ini kalau dosen lambat lewat 30 menit tidak jadi. Atau dosen lupa, bisa saja lupa. Dosen ingatkan, beritahu ada kegiatan. Nah, kegiatan kuliahnya bisa diganti hari yang lain. Seperti sekarang, ada yang mengganti. Nah, ada juga aturan-aturan untuk dosen dan mahasiswa. Untuk dosen, kalau kuliah offline itu pakaiannya rapi, tidak merokok dalam kelas. Tidak boleh mengucapkan kata-kata menyinggung agama, entitas tertentu. Nah, harus memberikan tempat-tempat mencari sumber bahan bacaannya, referensi mata kuliah. Nah, salah satunya sudah saya bagikan di Classroom, itu bahan bacaan, materi yang menjadi jawaban dari soal tugas. Kemudian untuk mahasiswa, kalau terlambat ya diharapkan 15 menit lah. 15 menit paling lambat. Kalau tidak, kalau terlambat tidak diperkenankan ikuti kuliah. Jadi siapa saja yang terlambat silakan tidak masuk kalau sudah di atas 15 menit. Karena kalau masuk nanti ditegur. Dan ditegur karena tertibnya harus tidak terlambat. Jadi ini bisa melatih disiplin. Nanti kalau sudah jadi orang, sudah kerja, bisa terapkan kedisiplinan. Sudah terbiasa disiplin akan mudah
melayani orang dengan baik, dengan cepat. Masuk pakaiannya rapi ya, sepatu, kemeja. Kalau kaosnya berkerak ada keraknya. Atau pakai jaket tertutup kaosnya. Sopan, tentunya menutup aurat. Kalau ada pertanyaan, tidak hanya di kelas, bisa juga di luar kelas. Dan tentunya mahasiswa juga sama dengan dosen, tidak merokok, mahasiswa juga tidak merokok dalam kelas, tentunya. Nah, kemudian alat komunikasi, ya di silent ya, di silent. Kalau tidak dimatikan, di silent. Suaranya dimatikan. Nah, kalau mungkin tidak hadir, ya bisa izin, surat keterangan sakit, atau surat yang lainnya yang di depan. Kalau mau keluar kelas, nah, bisa izin. Misalnya ke tempat apa toilet misalnya, bisa berganti-gantian izin. Kemudian kalau mahasiswa berbuat salah ini, membuat plagiat, menyontek, membuat curang dalam kuliah, ini langsung dapat nilai E. Jadi jangan plagiat ya, kerjakan tugasnya masing-masing. Kalau mahasiswa hadir 90% ke atas, nah ini nilainya ditambah 5%. Ya, dan yang akhir. Kalau kumpul tugas, ya tepat waktu, ya, malah sebelum selesai kuliah sudah dikerjakan tugasnya, karena materinya sudah ada, bisa dibaca. Sebelum belum diajar pun sudah bisa mengerjakan. Ini yang menyelesaikan tugas dapat tambah nilai 5%. Bertambah nilai. Kemudian kalau ada pelanggaran, ya sebaliknya, kalau reward diberikan penghargaan, yang baru buat baik, yang baru buat salah juga diberikan punishment. Ya, punishment sanksinya bisa langsung, tidak langsung. Nah, tadi kalau masuk terlambat, nah langsung disanksi, tidak boleh masuk kelas. Atau menyontek lagi, nah sanksi dapat E. Jadi ada sanksinya langsung atau tidak langsung. Nah, itulah tata tertib kita. Ini contoh-contoh bahan bacaan ya. Pelabuhan, pelayaran perkapalan misalnya, manajemen pelabuhan, sudah baca, operasi pelabuhan, ya, engineering, planning, construction, maintenance and security, ini John Wiley and Sons, dan lain-lainnya. Ini kuliah kita, kuliah perkuliahan pertama kita, kontrak kuliah. Jadi ini tadi juga penggunaan classroom sudah bisa ya. Ya, ada absen di atas ini, ada video perkuliahan. Ini kuliah ini sekarang nanti saya update di sini di video perkuliahan, saya upload. Ada absen kelas B, kelas A. Sekarang kelas B, silakan absen di kelas B. Perkuliahan absensi perkuliahan ke-1. Nah, evaluasi pembelajaran ini bisa di akhir, bisa di pertengahan juga diisi. Ada video pembelajaran ini tambahan, bisa nonton videonya. Materi ya, ini materi kita. Dan tugas ya. Nanti akan ada materi dan tugas. Contoh, ini perkuliahan kedua, ini materi pertama. Dan materinya adalah tugasnya. Yang mudah sekali dikerjakan, tinggal buka materi, ada teori-teorinya. Dan bisa diambil langsung. Copy paste misalnya, langsung bisa dijawab. Jadi ini perkuliahannya. Kemudian saya akhiri dengan biasanya kuliah saya berbasis karakter ya. Jadi ini materi karakter yang sebagai penutup kita ada penuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang beradab ya. Di samping menguasai teknik sipil, teknokrat, kita bisa merancang misalnya pelabuhan dan lain-lain, juga memiliki akhlak yang baik. Nah ini adalah adab-adab. Ada 10 ada penuntut ilmu. Niat, berdoa, mujahadah, jauhi maksiat, rendah hati, konsentrasi, fokus, menyimak, menghafal, mengamalkan, dan menyampaikan atau mendakwakan. Nah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada orang Quraisy, "Alamul adab qabla an tata'allamul ilm." Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Nah, jadi perlu kita belajar adab-adab dulu sebelum ilmu agar terbentuk karakter. Inginkah kita menjadi mulia? Jika ingin, nah, ada ayat Allah Ta'ala yang perlu kita renungkan. Narfa'iladzina amanu waladina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang beriman dan berilmu pengetahuan
beberapa derajat. Nah, ini kan orang berilmu itu ditinggikan beberapa derajat. Orang menghormati orang yang berilmu. Karena itu urgen, sangat penting mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Jadi perlu cari adab-adab. Apa itu? Yang pertama niat. Nah ini, niatkan semua ilmu untuk karena Tuhan ya, karena Allah. Wama wama umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin wa nafa'a yuqimus salata yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dalam menjalankan agama lurus dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan demikian agama yang lurus. Jadi meluruskan niat untuk menyembah Allah, untuk beribadah. Jadi apa saja kita lakukan termasuk menuntut ilmu untuk beribadah. Dapatkan nilai pahala, ikhlas untuk apa? Karena Tuhan, karena Allah. Yang kedua Amin. berdoa. Ya. Yang kedua jangan lupa berdoa ya. Doa biasanya Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah untukku ilmuku. Amin. Dan biasanya di sekolah-sekolah itu SD, TK itu berdoa dulu sebelum belajar. Nah, jangan lupa berdoa. Nah, kalau tidak berdoa bersama-sama, doa masing-masing. Bismillah, Rabbi zidni ilma, ya ini doanya. Tambahkanlah Warzuqna fahman. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa Anda bacakan doa seperti itu. Atau Allahumma nafa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Kau ajarkan padaku, ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Hmm. Jadi silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan yang dia hafal. Bahasa Indonesia juga bisa digunakan berdoa. Yang ketiga, mujahadah atau bersungguh-sungguh, selalu antusias untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini dijelaskan dalam hadis ada dua orang yang rakus. Yang pertama orang rakus ilmu, tidak pernah kenyang dia menuntut ilmu terus. Yang kedua rakus dunia, dia tidak pernah kenyang dengan dunia, kejar terus. Ada yang punya motor, dia yang punya motor. Ada yang punya mobil, dia juga yang punya mobil. Ada yang punya pesawat, dia yang punya pesawat, dan seterusnya. Rakus dunia. Yang mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yang kedua, tapi seperti yang satu, rakus ilmu. Jadi tidak pernah kenyang, terus belajar, terus belajar. Saya sekarang walaupun sudah S3 tetap belajar. Apa yang saya belum tahu, saya pelajari. Dan masuk agama, tetap belajar. Di samping mengajar, saya belajar. Mengajar ilmu teknik, pelabuhan, saya tetap belajar. Mengajar ilmu agama, mengaji, saya tetap belajar juga mengaji. Nah, tetap belajar sampai akhir hayat. Apa? Utlubul ilma minal madi lalah dia dalilnya. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai yang diangkat. Dan menuntut ilmu itu faridah, wajib atas setiap muslim. Yang muslim mempelajari ilmu teknik sipil, keterangan pelabuhan misalnya, ini fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang pelajari, semuanya yang lain yang tidak belajar, fakultas lainnya tidak berdosa. Kalau tidak ada yang belajar ilmu teknik, semuanya berdosa. Berbeda dengan fardu ain, seperti belajar ilmu agama, sholat, saum, nah itu diamalkan, itu fardu ain. Kalau ada fakultas teknik yang mengamalkan, fakultas agama tidak, fakultas pertanian tidak, fakultas lainnya tidak, mereka berdosa. Karena ini wajib semuanya, semua mengamalkan. Salat, saum Ramadan itu wajib semua amalkan. Itu fardu ain. Nah, ini yang kita pelajari teknik fardu kifayah. Wajib tapi kifayah. Kemudian itulah mujahadah, kita bersungguh-sungguh. Yang keempat, jauhi maksiat. Ya, jadi tidak berkah ilmu itu kalau sering minum-minuman keras. Jadi tidak berkah ilmunya. Nah, kalau berbagai macam maksiat, narkoba, berzina dan sebagainya. Jadi maksiat itu akan membuat otak menjadi sulit konsentrasi. Nah, akibatnya ilmu sulit untuk dipahami. Tidak bisa dimengerti dengan baik. Nah, ini ada sebuah hadis. Ini kalau orang berbuat salah dalam penjelasan Nabi SAW, itu dia seperti ada titik, masuk titik hitam dalam hatinya. Nah, kalau dia minta ampun, istighfar, bertobat, maka hatinya dibersihkan.
Jika kembali berbuat maksiat, tambah lagi titik hitamnya hingga menutupi hatinya. Kalau sudah seperti itu ya sudah susah untuk menerima kebaikan. Tidak bisa mendapatkan ilmu yang hikmah, yang benar dan yang salah. Nah, harusnya bisa dibedakan, justru malah yang terbalik. Yang salah dianggap benar, benar dianggap salah. Dia perlu menjauhi maksiat ya, agar hati tidak tertutupi hitam dengan dosa. Kemudian rendah hati yang kelima ini, orang berilmu justru banyak yang jadi sombong karena merasa lebih baik dari yang lain. Dalam hadis, la yata'allamul ilmu mustahi wala mustakbir. Dijelaskan bahwasanya orang itu tidak berilmu, dikatakan dia tidak belajar ilmu, yaitu orang yang pemalu dan sombong. Walaupun banyak ilmu, jadi sombong, ya dianggap tidak berilmu, karena tidak berkah ilmunya. Yang keenam, konsentrasi. Kalau dosen menjelaskan, guru menjelaskan, ya fokus untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan. Jadi, mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, itulah orang-orang mendapatkan petunjuk Allah, itulah orang berakal. Jadi mendengarkan perkataan. Jadi Al-Quran pun ketika didengarkan, maka akan dapatkan hikmah, itu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kita perlu konsentrasi, fokus. Termasuk menyimak yang ketujuh. Jadi ini adab menuntut ilmu. Yaitu diam, menyimak pada saat dosen menjelaskannya. Jangan mengobrol yang tidak penting. Guru menjelaskan, dosen menjelaskan, yang lainnya sibuk juga ngobrol di belakang. Akhirnya tidak masuk ilmunya. Ini jelaskan Al-Quran saja itu didengarkanlah. Kalau dibacakan, didengarkanlah. Perintahkan. Itu juga ilmu-ilmu lainnya. Jadi Quran adalah ilmu, sumber ilmu. Maka ilmu lainnya juga harusnya disimak ya. Perhatikan dengan tenang agar mendapatkan rahmat. Yang kedelapan, menghafal. Ya, setelah ilmu dipahami, disampaikan, dipraktekkan, nah, hendaklah dihafal. Hafal agar teringat. Ya. Cara menghafal dengan cara diulang-ulang, dibaca, baca, baca, maka akan terhafal. Jadi menghafal itu mudah kalau kita lakukan proses pengulangan terus. Kemudian 9 dari 10 diamalkan, dipraktekkan. Ya. Jadi sia-sia ilmu kalau tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajarati benar lah tamar. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Jadi sia-sia ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Nah, maka harusnya kita amalkan ilmu yang didapatkan agar dapat berkah dari Allah. Nabi bersabda, perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia lupakan dirinya, tidak mengamalkan maksudnya, seperti lampu yang menerangi manusia, tapi membakar dirinya sendiri. Nah, ini kabura maqtan Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah bagi orang yang berkata tapi tidak diamalkan. Nah, dan terakhir ini disampaikan ya pada orang lain. Ya, kalau kita pelajari ilmu itu sekitar 20% kita dapat, kita praktekkan, amalkan, kita latih, ulang-ulang maka bisa 80%. Kalau kita ajarkan kepada orang lain bisa 90-100%. Nah, ini hebatnya kita kalau proses semua kita ikuti, belajar, latihan, amalkan, kemudian sampaikan, dakwahkan. Maka kita akan bisa menguasai ilmu tersebut. Apalagi diulang-ulang maka terhafal dengan sendirinya. Nah, itulah materi kita adab-adab ya ini. Pada kesempatan ini mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Demikian Pak kita pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang hadir dan akan di absen ya. Saya absen kuliah hari ini. Kuliah pelabuhan. Kalau Tuhan Anda tidak pelabuhan. Ini pelabuhan kelas B. Pelabuhan semester 6.
23. Ya. Ini kehadiran absen. Siapa yang hadir hari ini bisa juga isi di classroom-nya. Jadi lihat di classroom. Hari ini Burhanuddin berapa NPM ini? Ada 39 Pak. 30, Saya juga Pak 48. Sabar, 48, ada satu. 39 Pak. 39. Oh. Iya. Siapa lagi? Muhammad Ihsan, Deki. 5 54, Muhammad Pak. Iksan saya Pak. Pak saya satu HP 2 orang Pak. Oh iya, kasih saja itu. Siapa? Muhammad Ihsan dengan? Dengan Renaldi. Ya, berapa NPM-nya? Saya Muhammad Iksan 58 Pak. Renaldi 51 Pak. Ya. NPM 54, Pak. NPM 63, Pak. 63. Ya. 38, Pak. Itu yang 51. Saya sampai NPM yang tak isi. Ya? Atas nama Renaldi Pak, paling bawah Pak. Yang paling NPM bawah. 205. Kan satu HP dengan Oh, bukan. Iksan. Ini Kopsan ada? Ini? Kalau itu sapunya Reni Kopsan, Pak. Oh iya. Ya, itu Ini Pak. Kopsan hadir. Iya, sudah hadir ya? Iya. Jadi sudah kita akhiri dulu 44, materinya. Pak. Ya, masih ada? Pak, saya, Pak. Oh. Masih ada. Saya nomor 52. NPM 52, Pak. Sudah. Iya. Sudah? Ya. Sudah kita akhiri dulu. Yang ucapkan alhamdulillah. Yang mungkin ada yang bertanya atau masukan, memberikan ide-ide untuk kuliah. Kuliah ke depan offline ya. Ya, Pak. Pak. Ya. Pak, NPM 63. 63. Sudah 63 20. Intan ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Kasih. Ya. Saya dulu mengucapkan alhamdulillah ya. Kita sampai ketemu lagi pekan depan. Pak 48. Ya? Masih ada? Duit nu ngana punya sudah duit nu. Tesa double duit nu. Sudah? Oh, sudah saya punya. Iya, makasih Pak, makasih. Santai Ya, kan Burhan. Cuci muka duit nu. 3. Ya, 2023. Ya, sampai ketemu lagi ke depan. Saya tutup. Iya Pak. Tutup mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.